Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Saat ini sidang untuk mendengarkan saksi dari terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan masih berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Asmi Syahputra, pakar hukum pidana. Pak Asmi, saat ini kita lihat ada berbagai keterangan yang disampaikan oleh saksi seperti itu. Bagaimana hakim ini kemudian menilai mana sebenarnya yang terjadi seperti Susi tadi? Apakah memang ini benar atau memang Susi mengikuti arahan dari skrip yang sudah dibaca berupa BAP ataupun arahan lain, atau memang itu yang melihat kejadian sebenarnya ketika pembunuhan Yosua berlangsung ini? Bagaimana hakim memilah mana sebenarnya yang paling benar? Ya, hakim akan menyisir tentunya. Yang pertama akan melihat dari keterangan saksi konsisten atau tidak konsisten. Itu yang paling penting. Terus dari ketidakkonsistenan tersebut, hakim akan mencocokkan peristiwa ini seperti pancel, katakanlah. Dia akan lihat, ini slide ini connect tidak dengan ini. Jadi dia akan bikin hulu dan hilirnya dari katakanlah kejadian pertama tersebut, kapan penembakan tersebut, apa-apa saja yang datang, misalnya ada petugas ambulan, terus keterangan Pak RT dan segala macam. Karena yang dalam relasi kuasa tadi ini akan dicoba akan dikesampingkan gitu. Karena dari awal sudah ada manipulatif keterangannya. Jadi hakim akan menggali dari keterangan saksi fakta yang lain gitu. Pak RT, ambulan, mungkin ada security, petunjuk-petunjuk lain yang secara elektronik gitu loh, CCTV. Hakim akan berbasis pada ini. Karena tampak dari awal tadi orang-orang yang berada dalam seputaran Pak Sambo ini mencoba untuk ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ini sudah ditebak karena memang dari awal semua keterangan-keterangan itu mau didesain dimanipulatif. Demikian, Mas. Baik, artinya hakim tidak hanya menggunakan keterangan saksi dalam persidangan untuk membantu mempertimbangkan mana yang benar atau tidak, tapi juga menggunakan tadi CCTV dan juga barang-barang bukti seperti itu ya Pak Asmi? Pasti, karena memang ini ada karakteristik khususnya. Secara kita melihat ada 5 alat bukti. Memang di dalam KUHP hakim cukup 2 alat bukti saja ditambah dengan keyakinan hakim gitu loh. Jadi keterangan misalnya ada yang manipulatif, yang tidak konsisten tadi bisa saja diabaikan, dan ini tidak bisa dimasukkan dalam pertimbangan hakim gitu loh. Karena tampak bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak konsisten dan manipulatif. Baik. Yang saat ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah kuasa hukum yang bertanya langsung kepada saksi Arianto. Nah, waktu itu juga ada yang menarik di mana saksi saat posisinya sama, kuasa hukum yang bertanya kepada saksi, namun saksinya Susi. Bahkan hakim menyatakan bahwa Susi ketika menjawab pertanyaan dari kuasa hukum ini sangat berbeda, lebih lancar dan tidak merasa tertekan. Berbeda ketika hakim dan juga jaksa penuntut umum yang bertanya. Ini maksud dari hakim apakah memang mengarah bahwa pernyataan yang disampaikan Susi ini adalah tidak benar dan atau seperti apa Pak Asmi melihatnya? Ya, hakim tentunya tidak hanya melihat aspek yuridis saja, tapi secara kesusilaannya, tata cara kehidupannya, responnya tadi. Itu yang tadi saya bilang adalah salah satu ukuran menilai keterangan saksi, dan itu memang diatur di dalam kitab Undang Hukum Acara Pidana, tata cara kehidupan, kesusilaan dan segala macam. Ya, tentu hakim sudah melihat itu karena memang kebijaksanaan mereka sudah berpikir yang lebih jauh, melihat titik singgung, karena tadi katakanlah jaksa ingin mendorong bagaimana dakwaannya saja bisa terbukti, kedua penasihat hukum mencoba ingin mencari sisi-sisi yang meringankan, tapi hakim ingin menggali fakta-fakta kebenaran materialnya, sehingga hakim menduga ada sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak benar dari keterangan tersebut. Baik. Kita akan lihat bersama juga persidangan selain digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada juga sidang lanjutan yang digelar untuk Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo mengenai obstruction of justice. Saat ini putusan sela. Kita lihat saat ini proses dari sidang masing-masing terdakwa ini berbeda. Sudah ada yang memasuki saksi, namun masih ada juga yang putusan sela. Ini hakim
apakah tidak menyamakan saja semuanya atau mengapa ada pertimbangan yang ada yang lebih lama, lebih mundur seperti itu, Pak Asmi, ataukah memang ini hanya mengikuti proses alami dari proses hukum yang berjalan? Pasti hakim sudah ada pertimbangan gitu loh, dia akan ingin satu cross check satu keterangan saksi ini kenapa didahulukan, kenapa diprioritaskan, karena mungkin ingin melihat satu titik fokus agar dapat menemukan spektrum yang jelas terhadap hal tersebut. Di luar mungkin ada hal-hal teknis karena ketidakhadiran saksi yang mau tidak mau harus disesuaikan gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau hakim mengambil sesuatu itu, hakim sudah mempertimbangkan kenapa keterangan ini duluan, atau jaksa juga ingin mengajukan saksi-saksi yang menjadi prioritas, itu sudah tentunya punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Baik, baik. Terima kasih Pak Asmi Syaputra, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita akan nantikan bersama seperti apa jalannya persidangan dan seperti apa pertimbangan hakim nanti untuk mengambil keputusan di akhir persidangan. Sehat selalu Pak Asmi. Siap pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali untuk melihat situasi dan juga kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada sidang yang masih berlangsung di ruang sidang utama. Saat ini kuasa hukum masih memberikan pertanyaan kepada saksi Arianto yang merupakan pegawai harian lepas di Divpropam Polri. Berdasarkan keterangan dari Arianto, ia sudah mengenal Verdi Sambo sejak Verdi Sambo masih berpangkat kombes, sehingga waktu hari di mana proses penghilangan CCTV, Arianto yang juga berada di lokasi dan sempat berbicara dengan Cuk Putranto. Lalu Cuk Putranto pun memanggil saksi Arianto dan kemudian meminta atau juga berpesan agar menerima CCTV jika Irfan nanti memberikannya CCTV. Pemirsa, Breaking News akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami.